Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berkesempatan lagi untuk belajar bersama, mengaji bersama, guna melanjutkan pengajian Ramadan yang sudah kita mulai sejak kemarin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang makna dari puasa, baik dari secara bahasa ataupun secara istilah. Pada kesempatan hari ini kita akan memperdalam lagi kaitannya dengan makna puasa. Kalau kemarin kita bicara soal pengertian dari segi fikih, baik dari segi bahasa atau istilah, kita akan memperdalam lagi makna puasa dari berbagai pendapat para ulama, agar kita tahu dan kita bisa memahami hakikat makna puasa secara utuh, secara komprehensif. Kenapa kita perlu memahaminya secara utuh? Karena yang pertama, agar kita dalam menjalankan ibadah puasa itu bisa maksimal, agar kita bisa melaksanakan puasa sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dan yang paling penting adalah sesuai dengan tujuan kenapa puasa itu disyariatkan dalam ajaran agama Islam. Kita tahu bahwa Allah tidak mungkin mensyariatkan sesuatu tanpa ada maksud dan tujuannya. Kalau dalam bahasa usul fikih kita kenal yang namanya maqasidus syariah. Ada tujuan syariat dalam setiap ajaran agama. Tak terkecuali di sini adalah tentang puasa. Maka kita harus tahu, mencari tahu makna yang lebih dalam lagi tentang puasa. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya puasa itu adalah hisnan. Hisnan itu benteng atau junnatun. Junnah itu adalah perisai. Puasa itu perisai yang akan membentengi umat Islam. Membentengi diri seseorang. Membentengi dari apa? Membentengi dari godaan syahwat, dari hasrat-hasrat, dari keinginan-keinginan yang mengarahkan kepada perbuatan maksiat. Maka dari itu, puasa adalah salah satu syariat Islam yang mengajarkan kita, yang mendidik diri kita agar menahan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan maksiat. Kalau kita lihat dari pengertian kemarin, puasa itu hanya sebatas menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Yang secara fikih, hal-hal yang membatalkan itu secara rinci akan kita bahas lebih jauh di bab berikutnya, tetapi saya sampaikan sedikit di sini. Salah satunya adalah dari makan, dari minum, berhubungan badan antara suami dan istri, ya kan? Ada haid misalnya, ada muntah. Hanya sebatas itu. Tetapi lebih dari itu sebenarnya, puasa itu kita gunakan untuk menahan diri kita untuk tidak
melaksanakan atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama. Karena puasa itu adalah perisai. Maka dari itu para ulama memberikan keterangan bahwasanya ketika orang puasa itu bisa menghalangi syahwat kita untuk keluar. Kita tahu bahwasanya syahwat dalam diri seorang itu memiliki syahwat, keinginan untuk berbuat maksiat. Syahwat itu terbagi ke berbagai macam anggota tubuh manusia, seperti mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang berpuasa, itu dia sedang melawan keinginan syahwatnya untuk tidak melaksanakan maksiat. Hal ini sebenarnya sesuai dengan salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis itu pernah Rasulullah mengatakan bahwasanya inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu berjalan di tempat mengalirnya darah yang ada pada tubuh manusia. Fadayyiku, maka persempitlah jalan itu. Dengan cara apa? Dengan cara lapar. Majarihi bilju. Dengan cara lapar atau puasa. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu berpuasa dan perutnya terasa lapar, maka syahwatnya akan ditekan. Keinginan-keinginan untuk melaksanakan maksiat juga ditekan. Itulah sebabnya puasa itu sebenarnya tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan keinginan-keinginan yang akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif atau maksiat. Kenapa kita harus melaksanakan itu? Menahan semua itu agar puasa kita memiliki arti, memiliki makna sesuai dengan tujuan syariat Islam. Apa tujuannya? Agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Itu tujuan puasa. Makanya kalau kita puasa, jangan sampai menahannya itu hanya dari fajar sampai maghrib. Setelah itu tidak ditahan, dilos. Bablas buka puasa seenaknya sendiri. Nah, itu satu sisi secara fikih benar, sah puasanya. Tapi dari sisi tujuan puasa untuk menahan keinginan-keinginan syahwat, itu menjadi tidak simetris, menjadi tidak sejalan. Kita menahan sampai maghrib, kemudian setelah maghrib seperti seakan bebas melampiaskan syahwat untuk makan. Maka dari itu puasa ya puasa, maghrib berbuka ya berbuka yang sederhana saja, tidak boleh berlebihan. Karena salah satu syahwat yang kita tahan ketika puasa adalah syahwat untuk tidak makan secara berlebihan. Oleh karena itu, mari kita jadikan puasa ini menjadi sarana untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki jiwa kita, agar hati kita bisa lebih bersih lagi. Dengan cara apa? Dengan cara puasa. Karena ketika kita puasa, kita menahan segala godaan syahwat dan hawa nafsu kita. Kita tidak makan berlebihan, tidak minum berlebihan, tidak melihat sesuatu yang maksiat, tidak melakukan hal-hal yang maksiat, maka secara otomatis hati kita akan bersih. Ketika hati kita bersih,
kita akan bisa mengendalikan syahwat kita. Seorang ulama besar, ya kan, mengatakan bahwasanya manfaat dari puasa, fawaid dari puasa itu menjadikan hati kita menjadi tenang dari goncangan syahwat yang berlebihan. Setiap orang punya syahwat yang berlebihan. Nah, untuk menenangkan, untuk memecah syahwat yang berlebihan itu salah satu caranya dengan puasa. Maka dari itu mari kita jadikan puasa kita, ya kan? Puasa kita hari ini tidak hanya untuk menahan lapar dan haus saja, tetapi jadikan sarana untuk mendidik hati kita agar hati kita semakin bersih dari sifat-sifat tercela dan agar kita bisa mengendalikan syahwat dan hawa nafsu kita agar tidak melaksanakan hal-hal yang maksiat. Itu tadi penjelasan lebih dalam, lebih jauh kaitannya dengan puasa. Jadi selain ada makna bahasa, ada makna syariat, kita juga harus melihat makna atau perumpamaan-perumpamaan, penjelasan-penjelasan ulama tentang puasa. Yang di sini puasa adalah sebagai perisai, benteng seseorang agar tidak terjerumus oleh syahwat-syahwat yang mengantarkan kita pada perbuatan maksiat. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari pengajian kita hari ini. Terima kasih, kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.